Ya, Rasulullah begitu wudhu, mukanya dibasuh sekali, tangan sekali, ya, rambut diusap sekali, ya, kaki sekali, begitu beres sekali-sekali. Apa kata Rasulullah? Hada wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Inilah wudhu yang kalau orang tidak berwudhu seperti ini, maka sholatnya oleh Allah tidak diterima. Model kayak begini nih, wudhu yang sholatnya orang diterima. Kemudian setelah itu Rasulullah wudhu dua kali, wajah 2 kali dibasuh, tangan 2 kali dibasuh. Apa kata Rasulullah? Inilah wudhu 2 kali. Barang siapa yang berwudhu 2 kali, maka Allah memberikan pahala 2 kali juga. Ya, 2 kali lipat. Kemudian Rasulullah berwudu 3 kali. Muka 3 kali dibasuh, tangan 3 kali dibasuh, rambut 3 kali diusap, begitu ya. Apa kata Rasulullah? Inilah wuduku. Jadi Rasulullah wudunya 3 kali. Dan wudunya para nabi termasuk wudunya kekasih Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, begitu ya. Jadi kalau kita wudunya 3 kali dibasuh, berarti kita mengikuti wudunya Rasulullah, ya, dan mengikuti wudunya para nabi, dan mengikuti wudunya Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yaqbalullahu salata ahadikum. Tidak menerima siapa Allah salata ahadikum, akan salat salah satu dari kamu sekalian. Wal muradu bil qabuli, dan bermula yang diharapkan bil qabul dengan kalimat qabul, dengan kalimat terima. Huna di sini yaitu ma yuradifu, sesuatu yuradifu yang sinonim atau menyamai ini as-sihhata akan sehat atau sah. Wa huwa, dan bermula ma yuradifu yaitu al-ajza'u cukup. Wa haqiqatul qabuli, dan bermula hakikatnya diterima yaitu samratu qu'itaati, buah terjadinya ketaatan, ya. Mujzi'atun, yang mencukupi, rafi'atun, yang mengangkat 5 bagi sesuatu atau menghilangkan 5 bagi sesuatu, fi zimmati, di dalam tanggungan. Walam makan al-ityanu, dan tatkala ada apa mendatangkan, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya ini zimmah atau tanggungan, mazannatul azzai, yaitu tempat sangka kecukupan, alladzi al-qabulu samratuhu, yang bermula qabul atau diterima, yaitu samratuhu buahnya ini ajza, ubbira anhu bil qabuli mazazan, maka diibaratkan anhu apa dari demikian itu ajza bil qabuli dengan kalimat qabul, mazazan secara majazi. Wa ammal qabulul manfiyu, dan adapun bermula qabul manfi, qabul yang tidak diterima, fi misli, yaitu tetap di dalam umpama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, barang siapa yang datang orang tersebut arrafan kepada seorang peramal, lam tuqbal, maka tidak diterima lahu bagi orang tersebut salatun salat, fahiyya, maka bermula, ya, ini lam tuqbal lahu salatun, yaitu al-haqiqiyu, hakikatnya. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan, qad yasihul amalu, ya, terkadang sahnya amal, wa yakhtaliful qabulu, dan berbedanya diterima, limanein, karena ada yang mencegah. Kada seperti ini disebutkan fi Sirajil Muniri, dalam kitab Sirajil Munir, wa fi labzi, dan di dalam lafaz disebutkan kalimat la tasihhu salata ahadikum, tidak sah apa salat salah satu kamu sekalian, idza ahdasa, apabila berhadas ini orang tersebut,
hatta yatawaddoa, sehingga berwudu orang tersebut. Jadi kata Rasulullah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak diterima salatnya salah seorang dari kamu sekalian kalau dia berhadas, ya, kecuali dia berwudu, ya. Jadi kalau kita sholatnya pengen diterima, berarti kita sholatnya harus punya wudu. Dalam kondisi wudunya belum batal, masih punya wudu, ya, begitu ya. Nah, itu namanya haqiqatul qabul, ya. Jadi ada qabulul, ya, namanya ada qabulus sihhah, ada qabulul manfi, begitu ya. Jadi qabulus sihhah itu qabul yang mensahkan, yang mencukupkan. Jadi tidak sah sholatnya salah seorang dari kamu sekalian apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Jadi kalau berhadas dia nggak sah sholatnya, kecuali kalau dia wudu. Kalau wudu baru sah. Ada qabulul manfi, ya, nggak diterima. Seperti hadis barang siapa yang datang kepada peramal, ya, datang ke mbah dukun, mbah jamrong, ya, ke tukang peramal, mbah jamrong, mbah dukun. Ini saya nanti setahun lagi, 6 bulan lagi, ya, saya, ya, bakal jadi apa nih? Saya bakal apa? Jadi apaan nih? Waduh, ya. Kata mbah dukunnya anu begitu ya. Wah, datang ke peramal, menanyakan nasibnya, menanyakan bagaimana karirnya, begitu ya. Nanya karir ke peramal, ya, nanyain nasib ke peramal, gitu ya. Segala macam nanya ke dukun, urusan yang ke depan. Jadi yang tahu urus ke depan Allah. Kita cuman ikhtiar. Imma ikhtiarnya lewat ibadah kita, imma ikhtiarnya lewat usaha zahir kita. Begitu ya. Tetap yang menentukan in aradtum. Yang menentukan tetap Allah. Ya. Nahnu naf'alu wallahu fa'alul lima yurid. Ya. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, begitu ya. Kalau Allah tidak menghendaki, tetap nggak jadi tuh, begitu ya. Tuh. Tapi tetap kalau kita pengen jadi, kita usaha. Ayo kita usaha, ya. Nah, hasilnya kita serahkan kepada Allah, begitu. Kalau usaha hasilnya kita serahin kepada akal kita, maka timbulnya nanti kalau kagak jadi stres. Ya. Kita serahin, ya, usaha kita kepada akal kita. Ya, pasti yakin jadi. Ya. Ya. Begitu di akhir kemudian ternyata kehendak Allah nggak jadi, stres. Tapi kalau kita berusaha, kita kembalikan hasilnya kepada Allah. Ya Allah, saya udah berusaha. Apa aja pokoknya. Usaha apa aja yang kita lakonin, yang kita jalanin, semuanya akhirnya, keputusan akhirnya kita kembalikan kepada Allah. Begitu ya. Gitu. Kita mesti siap. Mau pahit, mau manis, mesti siap. Begitu. Jangan cuman siap manisnya doang, tapi begitu pahit nggak siap. Kalau orang cuma siap manis, nggak siap pahit, stres. Tapi kalau orang udah siap pahit, apalagi manis. Oh, udah begitu aja dah. Kalau kita siap hidup susah, ya, nanti begitu senang, enak. Tapi kalau kita cuma bisa hidup senang, nggak bisa hidup susah, udah repot. Gitu ya. Jadi kita awalin dengan apa? Susah dulu, dengan prihatin dulu, ya, prihatin, begitu ya, prihatin, ya. Nah, kita apa? Susah dulu, begitu.
Dulu barangkali kita mesantren, dulu barangkali kita belajar sekolah, begitu susah, capek ya. Waktu muda kita ibadah, capek ya. Tapi manisnya ya kita rasain sekarang, begitu. Ya, apa itu berakit-rakit dahulu, berenang-renang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu hukum alam tuh gitu.